Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dan kali ini saya ditemani oleh Ahmad Fosan di acara program Lintas Agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di Indonesia itu sendiri terdiri dari beberapa agama. Yang pertama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Buddha adalah agama keempat terbesar di dunia menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2012. Jumlah pengikut agama Buddha sekitar 7,1% dari seluruh populasi dunia. Agama Buddha sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yang meliputi beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik yang sebahagian besar berdasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama. Adapun tempat ibadah umat Buddha disebut sebagai vihara atau setia, dan kali ini saya dan tim berada di Vihara Pusat Meditasi Arama Mahabuddha yang didirikan atau diresmikan pada tanggal 30 April 2011. Di dalamnya terdiri dari patung dewa dan juga patung Buddha. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind, my thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Arsyad. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah ibadah di Makassar, tepatnya Tanjung Bunga, Vihara. Di samping saya sudah ada Kak Yondi. Selamat siang Kak Yondi. Ya, siang. Kakak punya waktu sebentar? Ya, boleh. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak mengenai perayaan yang ada di Vihara ini. Kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa dilakukan? Boleh. Kalau untuk mengenai perayaan besar Vihara ini, sepertinya pada acaranya itu pas ada perayaan Waisak, bulan mana, sama perayaan Imlek gitu. Itu merupakan acara besaran dalam agama ini khususnya. Itu ada besarnya Kakak? Iya, besar. Dan kalau Waisak itu pada bulan Mei, dan kalau ulang mana itu sepertinya bulan 8 atau bisa juga bulan September. Kalau untuk Imlek itu kan boleh dikatakan bulan 1 atau bulan 2. Di sini kalau untuk Imlek sendiri tidak tentukan bulannya banyak. Terus kalau kegiatan-kegiatan seharian sembahyangnya gimana? Kalau untuk kegiatan saya hari-harinya itu ada kalau untuk kayak apa ya, hari Minggu itu untuk wajib untuk semua umat agama di sini wajib sembahyang hari Minggu, dan sembahyang itu mulai pukul 10 sampai pukul kurang lebih setengah 12. Itu wajib setiap hari Minggu. Dan ada juga ibadahnya itu misalkan bukan hanya hari Minggu, ada khususnya juga dalam tempat ibadah ini, ada juga sembahyang hari lainnya gitu. Dan kalau memang wajibnya di sini ya hari Minggu itu wajib mereka sembahyang di sini ya. Kalau boleh tahu Kak, sejak kapan bangunan ini didirikan? Bangunan ini kebetulan kita ada tempat ini ya. Di sini sudah jelas sekali ya, pendirinya Pusat Pelatihan Meditasi Arama ini sudah dijelas sekali. Makassar 30 April 2011 dan sudah ditandatangani oleh seluruh pemerintah Makassar ya. Ini sudah jelas sekali ya.
jelas sekali. Berarti sekarang berapa ya usianya? Dikalikan aja dari 2020 kurang 2011 berarti 9 tahun ya kurang kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya itu berarti. Itu aja. Nah terakhir nih Kak, bagaimana menurut Kak ini kan dampak positif mengenai toleransi beragama? Ya kalau tentang dampak positif toleransi agama itu ya sangat luar biasa lah ya, khususnya di negara kita Indonesia ini. Karena di negara Indonesia ini kan punya beberapa agama gitu, dan tentunya kita sebagai anak muda milenial dan khususnya anak masyarakat Indonesia seluruhnya itu penting ya dampak positifnya. Jangan memandang ya seagamanya apa, tentunya kita sangat berperan positif dan saling mengasihi sesama gitu, saling membantu, mentoleransi itu penting. Itu aja dari saya menurut saya pribadi tentang toleransi ya yang kuat. Baik, terima kasih Kakak Ya. atas waktunya. Ya boleh. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. The best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Luxury you turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulullah, your face was brighter than the sun, your beauty equal by none. Selanjutnya, saya dan tim mengunjungi Masjid Muhammad Cheong Tanjung Bunga. Masjid Muhammad Cheong ini dibangun atau diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2012 oleh Haji Ramla M. Aksa. Sebelumnya, masjid ini dibangun oleh PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Masjid ini cukup menarik hati bagi para pengunjungnya, bukan hanya karena desainnya yang bagus, tapi juga masjid ini dipenuhi fasilitas yang cukup baik, seperti ada ruang aula, kamar takmir, WC, tempat duduk, tempat para penghafal Quran, dan masih banyak lagi. Jika ingin beribadah, tolong jangan lupa kunjungi tempat ini, tempat yang penuh sejarah dan juga amat religius. On that day and see you smile when you see me. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Sallu ala Rasulillah. Ooh. Peace be upon the chosen one. Saya Badarudin Basir, Sekretaris Takmir Masjid Muhammad Cheong Tanjung Bunga. Jadi langsung aja Pak, Masjid Cheong ini kapan dibangun? Masjid Cheong ini dibangun sekitar
sekitar 6 tahun yang lalu, dan masjid ini dibangun sebelumnya oleh Ibu Haja Ramla Kalaksa, istri dari Pak Ayam Aksan. Kemudian apa saja bagian-bagian dalam masjid ini? Jadi masjid ini sebenarnya pertama perlu saya jelaskan ya, masjid ini bernama Masjid Muhammad Cengho yang dibangun oleh Ibu Aksa, dan pengelolaannya diberikan kepada PT itu Persatuan Islam Tiongkok Indonesia. Kenapa masjid ini disebut dengan Masjid Cengho? Itu pertama juga dilatar belakangi oleh sejarah tentang seorang laksamana namanya Laksana Muhammad Cengho yang pernah datang ke Indonesia dalam rangka penyebaran dakwah. Dan masjid ini kalau dilihat kan, mungkin ada nanti bisa lihat kan, mungkin lain dari yang lain ya. Jadi karena masjid ini dia adalah perpaduan arsitektur Tionghoa, kemudian Arab, Bugis, dan Makassar. Jadi ada perpaduan itu, jadi kita akan melihat mungkin ada kayak apa namanya ya, mirip-mirip dengan Tionghoa yang biasa Papua kan mungkin ya, mirip-mirip begitu. Kemudian Pak, apakah ada kegiatan tertentu? Jadi terus selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa masjid ini tidak eksklusif ya, tapi masjid ini adalah milik umat, meskipun pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Persatuan Islam Tiongkok Indonesia. Jadi siapa saja bisa menggunakan masjid ini. Kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini ya seperti umumnya masjid ya, kegiatan ada pengajian. Kemudian alhamdulillah kita di samping ini sudah ada pondok tahfizul Quran. Jadi MHQ Madrasah Hafiz Quran Masjid Muhammad Cengho yang mungkin ada bisa lihat nanti di sebelah. Kemudian kegiatan-kegiatan lain untuk menopang kegiatan operasional masjid, di samping dari jamaah di lantai bawah juga ada namanya aula masjid yang biasanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan kayak dipersilakan ya kalau untuk kegiatan pengantin atau seminar ya, seperti itu. Kemudian kapan pas masa corona Pak, apakah masjid ini dibuka? Ditutup. Jadi kita tutup itu dari sejak pengumuman pemerintah corona kurang lebih bulan Februari, kita evaluasi bulan 3 kita tutup. Itu selama beberapa bulan sampai bulan Agustus kalau tidak salah ya. Kita tutup untuk sementara waktu, tidak ada kegiatan termasuk sholat berjamaah. Nanti kita buka setelah ada pengumuman dari pemerintah bahwa untuk kegiatan-kegiatan ibadah sudah bisa dilaksanakan di masjid. Dan kemudian terakhir Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai toleransi beragama? Toleransi beragama itu tentu sangat penting ya. Jadi kita ini kalau mau negeri ini aman ya harus dijaga toleransi itu. Toleransi itu maksudnya adalah saling menghormati, saling menghargai perbedaan agama itu, tapi bukan berarti campur-campur agama ya. Kan? Jadi umat Islam tidak boleh mengganggu ibadah dan kegiatan orang agama di luar Islam. Begitu juga dengan orang Muslim tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah dari umat Islam. Itu namanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Tapi bukan campur-campur ya. Misalnya Islam ke tempat agama lain atau agama lain tempat beribadah di tempat umat Islam, itu enggak seperti itu namanya toleransi. Intinya toleransi adalah saling menghargai dan saling menghormati agama satu dengan yang lain. Tidak saling mengganggu. Ya. Pak, Ya. Baik. saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saat ini saya dan tim berada di Gereja Katedral. Kebetulan hari ini tepat peringatan hari Natal yakni tanggal 25 Desember tahun 2020. Perayaannya cukup tertib dan juga ada banyak pengunjung menghadiri kegiatan ini. Bukan hanya karena kegiatan ini mengajarkan kita untuk bisa saling toleransi. Nah, tak perlu jauh-jauh, kami juga sempat berbincang-bincang dengan Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan. Gelombang kedua sambut baru di gereja katedral. Yang kedua, menyambut perayaan di misa pagi setiap hari Minggu selama kita masih berada dalam situasi pandemi. Perayaan There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Sebenarnya kan kalau dari gereja Katolik itu mengenai tahun baru itu sebenarnya tidak ada bilang perayaan sesuatu yang wah gitu ya. Jadi kita tetap berjalan seperti biasa. Cuman biasanya itu kalau di tahun baru, kalau sebelum masa pandemi kita ada dibilang renungan. Jadi kita merenungkan 1 tahun perjalanan di tahun 2020. Cuma karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kegiatan itu sementara ditiadakan. Tapi untuk ibadah sendiri tetap ada. Tetap berjalan. Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, kalau begitu pertanyaan kedua saya Kak, menurut Kakak toleransi itu bagaimana menurut Kakak? Oke, pertanyaannya agak sulit, tapi menurut saya toleransi itu berarti kebebasan beragama kebebasan untuk menjalankan ibadah bagi semua agama. Kira-kira itu pandangan saya itu seperti itu begitu. Jadi maksudnya antara yang mayoritas dengan minoritas itu ya sama-sama saling merangkul. Kira-kira ya saling menghargai, itu yang paling penting sebenarnya. Kira-kira seperti itu loh. Ya, ya itu saya Kak pertanyaannya. Oh, iya. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this. Pemerintah telah menetapkan COVID-19. Pantauan penyebaran COVID-19 di Jakarta terus dilakukan. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah.
terasa sedapnya. Konghucu adalah sebuah agama yang dihubungkan dengan ajaran filsafat dari Konghucu, Qinfengzhi, dan Confucius pada tahun 479 sampai 551 sebelum Masehi. Meski demikian, agama ini lebih tepat disebut sebagai agama tradisional Cina karena sudah ada pada masa jauh sebelum Konghucu lahir. Pendiri ajaran Konghucu disebut sebagai Confucius. Beliau lahir pada tahun 155 sebelum Masehi di desa Changping di negara bagian Hu. Agama Konghucu mengajarkan hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta. Tempat ibadah Konghucu disebut Kelenteng, dan kali ini saya dan tim berada di Istana Naga Sakti Kelenteng Shanma. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle. Agama Hindu merupakan agama tertua ketiga di Indonesia setelah Islam dan Kristen. Kata Hindu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Sindhu, yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya anak benua India.
yang bahasa Inggris disebut Indus, yang berdiri sejak tahun 3300 sebelum Masehi lalu. Pada mulanya, istilah Hindu muncul sebagai bahasa yang digunakan oleh bangsa Persia untuk menyebut suku bangsa yang tinggal di seberang sungai Sindhu. Istilah Hindu-Hinduisme kemudian sering digunakan untuk menyebut tradisi keagamaan, filsafat, dan kebudayaan asli India. Bagi orang Hindu-Hinduisme adalah suatu jalan hidup yang abadi. Tempat ibadah agama Hindu disebut dengan beberapa nama seperti candi, pura, dan mandir. Dan kali ini kami mengunjungi Pura Prajabati yang terletak di belakang makam Kristen. Pura Prajabati ini sudah cukup lama dibangun. Selain ini, tempat ini juga dikenal cukup sakral. Umat Hindu biasanya menghadiri tempat ibadahnya seminggu sekali. Kadang pula, ketika ada yang meninggal dan dia beragama Hindu, tempat ini dijadikan sebagai tempat pembakaran manusia yang sudah tidak bernyawa. Seperti ini yang dikatakan si penjaga Pura Prajabati ini. Of an old Mustang where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 promising you bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride. Kadang hari Sabtu dia datang sembahyang, kadang hari Rabu. Itu dia anunya harinya. Jadi kalau ada perayaan orang Hindu mentompi tante baru dipakai ini kayak ada hari Tidak Paskah. pembakaran juga kalau ada dia membakar di atas, dia harus sembahyang di sini. Dia harus sholat juga di sini toh baru naik di atas kayak tuh bilang pamit barangkali nanti ada lagi warga masuk dibakar. Pamit begitu. Itu anunya dia toh. Jadi kayak baru-baru ulang tahunnya itu. Kalau bentuk ibadahnya tuh bagaimana tante? Ya. Ibadahnya tuh kayak bagaimana? Dia pakai apakah dia pakai begini? Oh, pakai yang lilin begitu tante? Iya, pakai begini dia menyembah. Oh iya. Tidak kayak kita bilangan tuh. Sholat. Kapan dibangun? Ini kapan dibangun tante? Lama? Sudah lama, dari tahun berapa itu? Karena saya sudah 30 tahun di sini lagi. Oh, kita 30 tahun bikin di sini ada mie ini tante? Ada nih. Pendapat tentang toleransi. Jadi satu pertanyaanku tante. Jadi bagaimana pendapat tentang toleransi sesama agama-agama begitu tante kayak semua itu. Maksudnya toleransi beragama. Takut apa tidak begitu? Enggak maksudnya. Pendapat bagus semua juga. Bagus semua yang ibunya bapak kalau apa datang tidak naik juga. Semua tidak. Biasa kalau dia datang kayak kerja bakti hari Sabtu, kita bantu kerja bakti apa? Berarti saling semua. Ibu baik semua ibu. Iya dengan ibunya ini. Iya Pak tante, makasih di tante. Cuma itu jenazahku karena aku bilang kayak baru sekali. Sebagai kesimpulannya ialah, marilah kita saling menghargai agama-agama lain. Karena masyarakat yang bijak ialah masyarakat yang selalu menjunjung tinggi toleransi. Itulah tadi beberapa tempat peribadatan yang ada di Kota Makassar. Mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sareska Andriani dan Ahmad Fosan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepada